Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Iqra, tepatnya pada ayat yang ke-9, yaitu firman Allah, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang hamba Allah melaksanakan ibadah salat? Kita baca dulu tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, ini berkaitan dengan ayat yang ke-8 juga. Wa nasiya anna li rabbih ar-rujaa wa lam yakhaf al-jazaa. Bahwasanya orang-orang yang sombong, orang-orang yang jahil, yang zalim, dia lupa bahwasanya dia akan kembali kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Allah berfirman, dan takutlah kalian kepada suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barubama wasalat bihil hal annau yatrukul huda binafsihi wa yad'u ghairahu ila tarkihi. Bahkan orang-orang yang di atas kedzaliman, keangkuhan, kesombongan, dia meninggalkan petunjuk, bahkan juga memerintahkan orang lain meninggalkan petunjuk tersebut. Di antaranya fayanha anis shalah allati hiya afdalu a'malil iman. Di antaranya melarang orang melaksanakan ibadah salat yang merupakan semulia-mulia amal keimanan, amal ibadah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini kata para ulama tafsir berkaitan dengan tokoh kaum musyrikin jahiliyah, yaitu Abu Jahal, yang mana di dalam sejarah
dalam hadis yang sahih, dalam riwayat yang sahihah dijelaskan pernah suatu saat Abu Lahab melihat Rasul SAW sedang salat di Ka'bah. Lalu beliau pun dilarang oleh Abu Jahal. Sampai suatu saat yang lainnya Abu Jahal mengatakan Wallati wal Uzza, demi Lata wal Uzza. Dia bersumpah dengan berhalanya. La in ra'aituhu yusalli indal Ka'bah la ata'anna fi unuqihi. Kata Abu Jahal, demi Lata dan Uzza, seandainya aku melihat Muhammad salat untuk kali yang lainnya di samping Ka'bah, aku akan menginjak lehernya. Maka Rasul ketika mendengarkan ucapan Abu Jahal tersebut, beliau mengatakan kalau betul-betul dia mau melaksanakannya, maka malaikat akan memberikan hukuman kepadanya. Dan betul, suatu saat Abu Jahal melihat Rasul salat di samping Ka'bah dan dia mau melaksanakan sumpahnya tersebut. Namun sekali lagi sungguh benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba Abu Jahal ketika mau mendekat kepada Rasul, dia pun membalikkan badannya kembali kepada orang-orang musyrikin teman-temannya, sampai teman-temannya bertanya, kenapa engkau tidak melaksanakan engkau yang sumpahkan tadi? Maka Abu Jahal menjawab, demi Lata wal Uzza, aku melihat ada khandak, ada parit yang menghalangiku untuk mendekat kepada Muhammad. Bahkan dalam riwayat ada malaikat yang sudah siap untuk menyambar Abu Jahal tersebut. Dan inilah yang Allah firmankan di akhir-akhir surat Iqra ini. Ini sekali lagi salah satu kisah yang berkaitan dengan ayat ke-9 dari surat Iqra. Ara'aital ladzi yanha. Yaqulullahu li hadzal mutamarrid al-adi. Allah berfirman kepada orang yang keras kepala, yang sombong, yang menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita ayuhan nahi lil abadi idza shalla. Bagaimana pendapatmu wahai orang yang melarang hamba Allah untuk melaksanakan ibadah salat? Bukan hanya salat yang dilarang, bahkan dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah kelakuan kaum musyrikin al-jahiliyah, melarang hamba-hamba Allah untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, melaksanakan perintah Allah, di antaranya as-shalah. Kata Allah, in kanal abadul musalli alal huda. Padahal hamba Allah yang salat tersebut di atas petunjuk. Artinya kenapa hamba Allah yaitu Nabi Muhammad yang di atas petunjuk ketika melaksanakan ibadah salat kok dilarang? Demikian pula kata para ulama, kenapa Nabi Muhammad yang menyeru manusia untuk mengesahkan Allah dalam ibadah kok dilarang? Padahal itu adalah salah satu perintah Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah mengatakan in kana ay al abdu an musalli alal huda. Intinya bagaimana pendapat Anda tentang orang yang melarang hamba Allah salat, bahkan lebih dari itu melarang hamba Allah untuk mengesahkannya dalam ibadah, untuk mengesahkan Allah dalam doa dan seterusnya. In kanal abdul musalli alal huda. Padahal Nabi Muhammad di atas petunjuk. Ai al ilmu bil haqqi wal amal bihi. Petunjuk maksud di sini adalah ilmu tentang kebenaran
dan melaksanakan kebenaran tersebut. Dan Rasul bersabda, khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun inilah sunnatullah sebagaimana yang telah Allah kisahkan tentang ucapan orang-orang musyrikin jahiliyah, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak, sesembahan yang satu saja? Ini sesuatu yang aneh. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan dari zaman dakwah Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama, dakwah tauhid dianggap aneh. Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan dari surat Al-A'raf ayat 59 dan seterusnya tentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Beliau berkata, wahai kaumku, ibadahilah Allah. Ya, sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Namun kaum Nabi Nuh menjawab, qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Orang-orang yang ditokohkan di kaum Nabi Nuh dari orang-orang kafir berkata, sesungguhnya kami melihatmu wahai Nabi Nuh dalam kesesatan yang nyata. Dan ini yang juga dilakukan oleh Abu Jahal. Abu Jahal menganggap dakwah Nabi itu sesat, dakwah Nabi tidak benar. Bahkan beliau dilarang tadi salat di samping Al-Ka'bah. Jadi yang sesuai dengan kelakuan Abu Jahal, yang mirip dengan Abu Jahal yang melarang dakwah kepada at-tauhid. Ya, namun semuanya diputarbalikan oleh orang-orang kafir, orang musyrikin tadi. Kemudian kata beliau, au amara bittaqwa. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang hamba Allah salat, sedangkan dia di atas petunjuk dan dia juga memerintahkan orang lain bertakwa? Dan sudah pernah kita sampaikan, at-taqwa di antara maknanya mengesahkan Allah dalam ibadah. Tidak ada makna takwa tanpa at-tauhid. Makanya Allah berfirman tadi dalam surat Al-Baqarah 21, ya ayuhan nasu'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Takwa akan bisa diraih dengan at-tauhid, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Apalagi sudah kita sering mendengar istilah takwa adalah melaksanakan perintah Allah. Dan perintah Allah yang utama dan pertama perintah bertauhid. Takwa adalah meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan yang paling dilarang oleh Allah adalah asyirk. Inna syirka la dzulmun azim. Ya, maka sekali lagi Rasul SAW di atas al-huda, beliau juga memerintahkan orang lain bertakwa. Yaitu di antara takwa artinya at-tauhid. Namun Abu Jahal, orang-orang musyrikin jahiliyah menentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul dituduh syairun majnun, penyair yang gila dan lain sebagainya. Fahal yahsun an yunha man hada wasfuhu. Apakah orang yang seperti ini layak untuk dilarang? Ya, dilarang sholat, dilarang berdakwah. Namun inilah sekali lagi fakta yang ada di lapangan, yang di atas kebenaran dikucilkan, yang di atas tauhid dilarang, sedangkan yang di atas kesyirikan, kesesatan ditokohkan dan sebagainya. Ini sekali lagi sunnatullah seperti yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaysa nahyuhu min a'dhamil muhadati lillah wal muharabati lil haqqi. Kata Syekh, bukankah melarang Nabi
melaksanakan sholat, melarang Nabi berdakwah kepada tauhid merupakan bentuk penentangan kepada Allah yang paling dahsyat dan bentuk memerangi kebenaran yang paling besar. Ya, sekali lagi, hati-hati bagi yang melarang orang menyeru manusia kepada at-tauhid. Ini adalah bentuk penentangan kepada Allah yang sangat amat besar. Hak Allah yang paling agung adalah at-tauhid. Kok orang yang menyuruh kepada tauhid dilarang? Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan sebaliknya yang berbuat kesyirikan kok malah didukung. Ini bentuk sekali lagi penentangan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innan nahya la yutawajjah illa liman huwa fi nafsihi ala ghairil huda. Sebetulnya yang dilarang itu yang tidak di atas petunjuk. Sekali lagi, namun semuanya diputar balikkan. Sebagaimana sekali lagi sejak zaman Nabi Nuh alaihi assalam sampai zaman Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan sebagaimana awal mulanya dan akan kembali terasing lagi. Beruntunglah orang-orang terasing tersebut, yaitu yang diantaranya mendakwakan sebagaimana dakwah para nabi, para rasul, dakwah kepada at-tauhid, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Namun ini yang telah dilakukan oleh Abu Jahal CS, melarang dakwah tauhid yang dilakukan oleh Nabi SAW, melarang Nabi salat juga di sisi Al-Ka'bah. Au kana ya'mur ghaira bi khilafit taqwa, yang layak, yang pantas dilarang, yang memerintahkan orang kepada selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang benar justru mendukung dakwah tauhid, mendukung dakwah kepada sunnah, yang benar mendukung dakwah kepada taatillah, kepada taat kepada Rasulullah SAW, dan yang selayaknya dilarang kalau ada yang menyeru kepada kesyirikan, kebid'ahan, kepada kemaksiatan. Namun sekali lagi, orang-orang banyak yang keliru, yang membolak-balikan kebenaran tersebut. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kemudian ayat selanjutnya, bagaimana pendapat jika yang melarang itu dialah yang mendustakan dan yang berpaling. Memang inilah faktanya. Yang dilarang yaitu Nabi Muhammad itu di atas petunjuk, sedangkan yang melarang itu di atas kesesatan, kekufuran dan kesyirikan, yaitu Abu Jahal. Ara'aita in kadzdzaba, bagaimana pendapatmu jika yang melarang itu mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan kenabian Nabi Muhammad, mendustakan hari akhir, mendustakan tauhid al-uluhiyah, an-nahi bil haqqi, dia melarang dari kebenaran, wa tawalla anil amr, dan dia berpaling dari kebenaran tersebut. Amma yakhafullaha wa yakhsha iqabahu, tidakkah orang tersebut yaitu Abu Jahal dan yang semisal dengannya takut kepada Allah dan takut adab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah melihatnya. Melihat ma ya'mal wa yaf'al. Artinya orang-orang yang tadi melarang Nabi Muhammad atau yang semisalnya melarang orang-orang yang mendakwakan sebagaimana dakwah Nabi Muhammad, tidakkah dia tahu bahwasanya Allah melihatnya? Kalau sekarang berhasil melarang, ingat di hari kiamat pembalasan dari Allah itu sangat amat keras. Apalagi Rasul bersabda dalam hadits qudsi, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi para wali-waliku, di antara wali-wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Yang betul-betul wali Allah dilarang, yang bukan wali Allah alias yang menentang wali Allah malah didukung. Ini hati-hati. Alam ya'lam bi annallaha yara. Hari kiamat itu pasti akan datang
dan semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman dari Allah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah melihatnya? Meskipun sekali lagi ayat-ayat ini asalnya berkaitan dengan kisah Abu Jahal, kata para ulama, namun dalam kaidah tafsir al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwasanya ukurannya itu keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Awalnya memang diturunkan kepada Abu Jahal, namun maknanya umum, mencakup siapa saja yang mengikuti jejak Abu Jahal, melarang manusia dari petunjuk, melarang manusia dari tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Ayat selanjutnya, summa tawa'adahu ini istamarra ala halihi. Ayat yang ke-15, Allah berfirman, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Sekali-kali tidak, jika dia tidak berhenti, yaitu dari mengganggu, menyakiti Nabi Muhammad SAW, kami akan mencabut atau menarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun orang yang mendustakan, yang keliru, yang menentang, yang durhaka. Falyad'una dia, hendaklah dia menyeru kawan-kawannya, para pengikutnya. Sanad'u zabaniyah, dan kami akan memanggil para malaikat zabaniyah. Kalla, sekali-kali tidak, la tuti'hu wasjud waqtarib, jangan ikuti dia dan sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di, summa tawa'adau inistamara ala halihi. Allah mengancam, yaitu tadi Abu Jahal dan orang yang mengikuti jejak Abu Jahal, jika terus di dalam keadaannya menentang kebenaran, menghalangi manusia dari kebenaran, maka Allah mengatakan kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah ay amma yaqul wa yaf'alu. Jika dia tidak berhenti dari ucapannya yang melarang orang bertauhid, melarang orang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, dan dia tetap melakukan provokasi atau yang semisalnya, maka Allah mengancam lanasfa'an bin nasiyah, kami akan mencabut atau menarik ubun-ubunnya. Lanakhudanna binasiyati akhdan anifan. Sekali lagi, Allah akan menyiksa orang tersebut dengan siksaan yang pedih jika dia tidak bertobat. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini bukan hanya untuk Abu Jahal saja, namun yang mengikuti jejak Abu Jahal, melarang orang dari kebenaran, melarang orang menyampaikan kebenaran, maka ancamannya lanakhudanna binasiyatihi akhdan anifan. Wahya haqiqatun bidzalik. Dan ini hakiki, benar. Siksa Allah pasti akan datang, cepat atau lambat. Orang yang mendolimi pribadi orang saja itu diancam azab. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dhalimun. Jangan mengira Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang yang dolim. Apalagi kalau sampai mendolimi dakwah yang hak. Ini sekali lagi lebih parah ancamannya, lebih dahsyat siksanya. Dan yakini Allah la yuhmil walakin yumhil. Namun Allah tidak akan lupa, tidak akan lalai, meskipun Allah terkadang memberi tenggang waktu agar dia bertobat. Namun kalau tidak bertobat, ini ancamannya. Lanasfa'am bin nasiyah. Ay lanakhudanna binasiyati akhdan anifan. Dan itu juga terjadi pada Abu Jahal, pada semua orang-orang musyrikin
yang pernah memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah binasakan mereka semuanya. Sekali lagi, ya, bukan sekedar dongeng atau cerita begitu saja tanpa makna. Namun ini betul-betul ancaman bagi orang-orang yang berbuat sebagaimana perbuatan orang-orang musyrikin jahiliyah, menolak kebenaran, menghalangi manusia dari dakwah at-tauhid. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, Allah balas makar jahat mereka. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang membalas makar. Wa ya haqiqatun bidzalik fa innaha nasiyatun kadzibatun khati'ah. Fa innaha nasiyatun, karena ubun-ubun tersebut milik orang yang kadzibah, khati'ah, yang dusta ataupun yang mendustakan ataupun yang durhaka. Kadzibatun fi qauliha, dia berdusta dalam ucapannya. Seperti dalam ungkapan yang kita sampaikan tadi, bagaimana Rasul manusia yang paling mulia mereka tuduh syairun majnun, penyair yang gila. Ini sekali lagi sungguh dusta ucapan mereka. Bahkan kata ulama, mereka tahu sendiri bagaimana Nabi Muhammad SAW dahulunya dikenal dengan Al-Amin. Ya, sebetulnya mereka tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu kebenaran Al-Quran. Ya, cuma karena sudah berkarat fanatik kepada ajaran nenek moyang, mereka pun tidak mau meninggalkannya, meskipun mereka tahu Nabi Muhammad datang dengan membawa kebenaran tersebut. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina ali aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila mereka disuruh untuk mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan cukup bagi kami yang kami dapati dari nenek moyang kami. Meskipun nenek moyang mereka, kata Allah, la yaqilun, tidak berakal, tidak pula mendapatkan petunjuk. Namun sekali lagi tadi, ketika mereka sudah tidak bisa lagi menghadapi hujah-hujah Nabi Muhammad SAW yang terang benderang membawa kebenaran, mereka cari jalan lain untuk menjatuhkan Nabi dengan memprovokasi masa dengan menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW, syairun majnun, dan seterusnya. Maka ini ancaman Allah, la nasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadzibah khati'ah. Orang-orang tersebut dusta dalam ucapannya, khati'ah fi fi'liha, dan salah dalam perbuatannya. Allah mengatakan kadzibah khati'ah, kadzibah fi qauliha, khati'ah fi fi'liha. Mereka durhaka dalam perbuatan mereka. Sudah berbuat syirik, sudah berbuat salah, ditambah dengan melarang orang untuk mengikuti kebenaran. Terkadang orang-orang itu macam-macam. Ada orang yang dia tahu kebenaran, dia tidak bisa mengikutinya, tidak mau mengikutinya, cuma diam dia. Sudahlah, yang mau melaksanakan biar. Tapi ada yang lebih parah, sudah nggak mau mengikuti kebenaran, melarang orang lain mengikuti kebenaran tersebut. Ini dosanya numpuk-numpuk. Ini sekali lagi, hati-hati. Kadzibah fi qauliha, khati'ah fi fi'liha. Kemudian ayat selanjutnya, falyad'u nadiya ai hadzal ladzi haqqa alaihi al-adab. Yaitu Abu Jahal ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mau silahkan panggil para pengikut-pengikutnya. Falyad'u nadiya hadzal ladzi haqqa alil adab ay nadiyahu ay ahlu majlisihi wa ashabi wa man haulahu liyu'inu ala ma nazala bihi. Kalau Allah sudah menurunkan siksanya, azabnya, silakan orang-orang itu memanggil teman-temannya untuk membantunya. Tidak akan mungkin bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sanada'u zabaniyah, dan kami akan memanggil az-zabaniyah.
Ini salah satu nama malaikat yang wajib diimani. Sanad'u zabaniyah ai khazanatu jahannam. Az-zabaniyah itu malaikat-malaikat yang menjaga api neraka jahannam. Kalau dari sisi bahasa, ya, zabana ini maknanya dafa'a. Dinamakan az-zabaniyah karena mereka mendorong manusia ke dalam api neraka jahannam. Li'akhdihi wa uqubatihi, untuk orang itu diazab dan disiksa oleh malaikat az-zabaniyah. Dan kata para ulama, dari ayat ini ada faedah yang sangat berharga, yaitu terkadang Allah menolong hamba-hambanya yang di atas kebenaran tanpa disadari oleh orang yang ditolong tersebut. Terkadang ada orang yang dia menyampaikan kebenaran, menyampaikan tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, namun banyak orang-orang yang terkadang memusuhinya, membuat makar kepadanya. Kata ulama, Allah Subhanahu wa taala berjanji, sekali lagi, ayat-ayat ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad yang dimusuhi oleh Abu Jahal, namun juga likulli qaumin warithu, setiap kaum ada pewarisnya. Nabi Muhammad ada pewarisnya, para ulama, para dai yang menyuruh kepada at-tauhid. Abu Jahal juga ada pewarisnya, orang-orang musyrikin, orang-orang yang sesat yang menghalangi manusia dari dakwah tauhid. Maka para pewaris Abu Jahal juga akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh Abu Jahal dari siksa Allah. Demikian pula pewaris Nabi Muhammad SAW, pewaris dakwah Nabi Muhammad akan mendapatkan pertolongan sebagaimana Allah menolong Nabi Muhammad SAW. In tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Terkadang tidak disadari. Ya, sekali lagi, sebagaimana tadi, ketika Abu Jahal mau menginjak leher Nabi Muhammad SAW, Allah buatkan apa? Dan itu terkadang terjadi kepada, sekali lagi, yang mengikuti jejak dakwah Nabi Muhammad SAW. Allah tolong terkadang tanpa disadari oleh orang yang ditolong tersebut. Namun yakini, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Dan dari sini kata para ulama, jangan pernah orang-orang yang mendakwakan kepada kebenaran, yang mendakwakan kepada tauhid, kepada sunnah Rasulullah, tidak layak untuk takut kepada makar-makar orang-orang yang memusuhi dakwah kebenaran, dakwah tauhid. Karena sekali lagi, Allah punya para malaikat, pasukan-pasukan yang tidak ada tandingannya. Sanad'u az-zabaniyah. Namun sekali lagi, tinggal orang tersebut meyakini, mengimaninya, dan sekaligus betul-betul istiqomah di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata Asy-Syaikh, falyanzur ayyul fariqain aqwa wa aqdar. Allah menantang Abu Jahal, silakan panggil teman-temanmu, kawan-kawanmu. Kami akan memanggil malaikat az-zabaniyah. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih perkasa? Ini tidak butuh jawaban. Malah malaikatlah yang lebih kuat, lebih perkasa. Dan kita ingat juga firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 125, in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian bersabar, jika kalian bertakwa kepada Allah, kemudian musuh mengepung kalian, Allah akan menurunkan 5.000 bala bantuan yang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaikat. Sekali lagi, ini janji Allah dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Namun syaratnya tadi, intasbiru, bersabar, watataku, bersabar, istiqomah di atas
at-tauhid, di atas sunnah Rasulullah SAW, bertakwa dengan tadi melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan di antaranya tegak di atas tauhid, meninggalkan syirik, menyuruh kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Maka janji Allah, wa ya'tukum min fawrim hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Fahadi halatun nahi wa ma tu'ida bi minal uqubah. Inilah keadaan orang yang melarang hamba Allah salat tadi, melarang hamba Allah mendakwakan tauhid, dia mendapatkan ancaman dari Allah. Ini ancaman di dunia, ya, apalagi ancaman di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian ayat yang ke-19, wa amma halatul manhi. Setelah Allah menyebutkan keadaan orang yang melarang, yaitu Abu Jahal dan yang semisal dengannya, yang Allah katakan kadzibatun khati'ah, Allah menyebutkan keadaan orang yang dilarang, hambanya yang dilarang, ya, salat dan mendakwakan tauhid, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Wa amma halatul manhi fa amarahu Allah alla yusghiya ila hadan nahi. Adapun orang yang dilarang, Allah tetap perintahkan untuk tidak mendengarkan kepada larangan orang yang melarang. Ini sekali lagi bukan hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun juga untuk para pengikut beliau. Bahwasanya larangan orang yang melarang dari tauhid, dari dakwah tauhid, dari sunnah, dari dakwah sunnah, jangan pernah didengarkan. Artinya tetap terus jalan, terus istiqamah. Ya, meskipun banyak badai, banyak ujian dan cobaan, banyak onak dan duri. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau apa? Dicaci maki, dilempari kotoran ternak. Beliau diancam mau dibunuh. Wa iyamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah mengatakan, ingatlah ketika mereka membuat makar kepadamu untuk membunuhmu, untuk mengusirmu, untuk memenjarakanmu, dan mereka membuat makar, namun Allah balas makar-makar jahat mereka. Ini sekali lagi ibrah bagi semua yang mengikuti jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau istilah kita, da'il kilabatan bawal kafilatu tasir. Biarkan titik-titik menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan celotehan orang yang mencela. Selama di atas kebenaran, jangan toleh kanan kiri. Jangan pernah mundur ke belakang. Tetap istiqomah, banyak mohon pertolongan kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Karena kata ulama, di antara salah satu sebab orang itu menyimpang dari kebenaran setelah dia di atas kebenaran, yaitu tadi tidak kuat mental dalam menghadapi celotehan, caci makian orang-orang yang mencaci makinya, membulinya dan seterusnya. Adapun orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, Allah katakan tadi, kalla la tuti'hu, sekali-kali tidak, jangan taati orang tersebut, tetap istiqamah. Fa amarahullah alla yusghiya ila hadan nahi. Allah perintahkan Nabi Muhammad, dan sekali lagi untuk para pengikutnya juga, untuk tidak mendengarkan kepada larangan orang tersebut. Jangan ditoleh, jangan digubris, tetap tegar di atas kebenaran. Wala yangqat linahyihi, jangan tunduk kepada larangannya tersebut. Faqala kalla la tuti'hu, sekali-kali tidak, jangan engkau mentaatinya. Ai fa inna la ya'mur illa bima fihi al-khasar, karena seperti Abu Jahal dan yang mengikutinya, dia tidak memerintah kecuali yang ada kerugian padanya. Karena tidaklah dia menyuruh kecuali kepada kesyirikan, kecuali kepada kemaksiatan, kecuali kepada penentangan terhadap qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi pelajaran yang berharga dari ayat-ayat ini dan juga kisah Nabi Muhammad dengan Abu Jahal untuk seorang hamba
istiqomah di atas jalan kebenaran, di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasjud li rabbika, dan sujudlah untuk Rabbmu. Ini juga perintah dari Allah. Ketika kita mendapatkan banyak ujian dan cobaan, terutama di jalan dakwah, di jalan istiqomah di atas kebenaran, itu harus banyak apa? Sujud kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasjud li rabbika. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi tadi kelakuan Abu Jahal, kezaliman Abu Jahal. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasjud li rabbika waqtarib minhu fi sujud, dan mendekatlah kepada Allah di dalam sujud. Apalagi Rasul pernah bersabda, aqrab ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun fa aktsiru minad du'a. Kata Rasul, sedekat-dekatnya hamba dengan Rabbnya pada waktu dia sujud, yaitu sujud waktu sholat. Maka seorang hamba, kata Rasul, perbanyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi anjuran dari Allah kepada nabinya dan juga kepada para pengikutnya, terutama tadi menghadapi orang-orang yang ingin menghalangi dari sholat, menghalangi dari kebenaran, untuk banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun tegarnya manusia, dia la haula wala quwata illa billah, tetap harus banyak memohon kepada Allah, terutama ketika sujud. Misalnya berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kemudian kata beliau, minu fi sujud wa ghairi min anwa'it ta'at wal qurubat. Selain salat, juga memperbanyak ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tetap mendapatkan penjagaan dari Allah. Ingat sabda Rasul, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Yaitu jagalah perintah Allah dengan melaksanakannya, jagalah larangan Allah dengan meninggalkannya, pasti Allah akan menjagamu. Penjagaan Allah itu akan diberikan kalau manusia menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha kullaha tudni min ridha wa tuqarrib minhu. Semua ketaatan itu mendekatkan hamba kepada ridha Allah dan menjadikan hamba sebagai wali-walinya. Sebagaimana dalam hadis Al-Qudsi yang kita baca tadi, tentang ciri wali Allah adalah wa ma taqarraba ilayya abadi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Allah berfirman, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Ini cara mendekatkan diri kepada Allah yang pertama, dengan yang Allah wajibkan. Dan ini butuh ilmu, gak sembarangan mendekatkan diri kepada Allah, namun sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ajaran tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza amun likulli nahin anil khair. Dan ini umum mencakup semua yang melarang dari kebaikan, wa likulli manhiyin anhu. Intinya sekali lagi, seorang hamba kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah harus dengan yang betul-betul diridhoi dan dicintai oleh Allah, dan itu tidak mungkin bisa diketahui kecuali dengan ad-dalil. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika mendefinisikan apa itu al-ibadah, beliau mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ibadah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin. Syaratnya yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebih mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.